Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indriani dengan NIM 2209116067. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video simulasi CPU simulator menggunakan FCFS, SJF, dan Deadlock. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari FCFS. FCFS atau First Come First Served bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Maksudnya, pada metode FCFS ini dia menggunakan yang pertama datang tuh dilayani lebih dahulu, seperti first in first out. Jadi tuh yang terakhir datang maka dia akan dilayani di akhir juga. Selanjutnya kita buka aplikasi CPU simulator. Nah, jika aplikasi CPU kalian sudah terbuka, kalian ke menu compiler yang ada di bawah sini. Klik. Lalu pada menu program source kita bisa ketikkan program FCFS kita. Di sini saya sudah ada ketik, jadi saya tinggal salin aja biar lebih cepat. Lalu Nah, jika kode programnya telah diketikkan, kita ke bagian compile yang ada di bawah sini. Lalu kita compile lagi. Kita tunggu. Setelah itu kita klik run yang di samping compile. Yang bagian ini kita kasih naik aja biar prosesnya lebih cepat ya. Kita klik OK. Kita kecilin dulu. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu bagian OS ini. Menu OS yang di samping compiler, kita klik. Nah, lalu pada bagian ini proses, kita masukkan 5, P1, P2, P3, P4, P5 untuk kita masukkan ke sini, ke ready proses. Nah, kita tinggal klik yang create new process untuk P1. Lalu untuk P2 kita samain aja, langsung kita klik create new process. P3-nya juga. P4-nya juga. Lalu P5. Yang bagian ini kita kasih naik ke fast biar prosesnya lebih cepat. Nah, setelah itu kita klik start yang ini untuk memulai proses program kita. Oke. Lalu kita ke menu views yang di samping OS control ini. Nah, di sini kita bisa melihat kita bisa klik yang view log. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama kali diproses adalah P1, P2, kemudian P3, P4, lalu yang terakhir P5.
Di sini juga kita bisa melihat view proses stat. Di sini P1 duluan, P2, P3, P4, P5. Kenapa P1 duluan? Karena program yang pertama kali kita inputkan adalah P1. Makanya P1 yang duluan diproses. Di sini P1, baru kemudian P2, dan seterusnya. Karena pada FCFS ini dia menggunakan metode first in, first out. Yang pertama diinputkan lebih dulu, akan lebih dulu diproses. Selanjutnya ada SJF atau Shortest Job First. Selain FCFS, ada juga yang namanya SJF atau Shortest Job First. Bisa diartikan yaitu setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Maksudnya, di SJF ini, jika program tersebut memiliki delay terpendek, maka dia yang akan duluan diproses. Langsung aja kita buka aplikasi CPU simulator. Nah, di sini pada bagian policies yang di atas kita ganti menjadi shortest job first. Lalu kita ke menu proses. Yang P1 ini saya kasih priority 2. Lalu delaynya saya kasih 1. Lalu kita create. P2-nya saya kasih priority 2. Lalu delaynya saya kasih 3. Lalu kita create. P3-nya saya kasih priority 1, delaynya 2. Lalu kita create. P4 priority-nya 2. Kita kasih delaynya 2 juga. Lalu kita create. Dan yang P5-nya kasih priority 1, delaynya 3. Nah, lalu kita create. Setelah itu kita ke menu bagian OS control. Lalu kita klik yang start ini. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai. Setelah itu kita pergi ke menu views. Kita klik, lalu kita klik yang view log. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama kali diproses adalah P1, kemudian P3, lalu P2, P4, dan terakhir P5. Kita lihat di view process starts. Nah, di sini kenapa P1 yang duluan diproses? Karena tadi P1 delaynya yang paling kecil, lalu disusul oleh P3. Dan yang terakhir adalah P5, karena P5 memiliki delay yang paling besar di antara kelima program ini. Makanya P5 yang terakhir diproses. Selanjutnya di sini ada deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Langsung saja kita buka aplikasi CPU simulator. Nah, di sini kita masukkan kode program.
Setelah kode programnya kita ketik, kita ke menu compile yang ada di bawah, lalu kita klik compile. Nah, setelah itu kita klik yang ini, load in memory. Kita klik OK. Lalu kita kembali lagi pada untuk menginputkan program di sini lagi. Yang ini kita ganti jadi P2. Lalu resource yang ini ganti jadi 2, ini ganti jadi 3. Setelah itu kita compile lagi, lalu kita load in memory. Lalu kita balik lagi ke kode program ini. Yang P3 ini, P2 ini kita ganti jadi P3, ininya jadi diganti jadi 3, resource-nya jadi 4. Lalu kita compile, lalu load in memory. Setelah itu kita balik lagi ke kode program. Yang P3 ini ganti jadi P4, lalu ini diganti juga jadi 4, resource yang ini ganti jadi 5. Setelah itu kita compile, lalu kita load in memory lagi sampai P5 ya. Kita balik lagi P5, 5, 1. Kita compile, kita compile, lalu kita load in memory. Oke. Setelah itu kita ke menu OS yang ini. Nah, pada bagian policies yang di atas ini kita ganti jadi yang round robin. Terus di sini priority kita ganti jadi preemptive. Lalu setelah itu di sini kita kasih naik aja biar prosesnya lebih cepat. Lalu yang ini program name kita klik yang P1, lalu kita create new process. P2 lagi kita klik create new process. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai P5. Create. Nah, setelah semuanya sudah ada di sini, kita klik bagian yang OS control ini, lalu kita klik start. Nah, di sini kita bisa melihat view process start. Sini kita lihat view log ya. Di sini kita klik yang view resource. Nah, bisa kita lihat deadlock-nya di detected di R1, R2. Kenapa? Karena R1, R2, R3, R4, R5 ini memiliki delay yang sama. Jadi itu dia saling tunggu-menunggu dan tidak ada proses yang dilakukan. Bagaimana cara kita mengatasi deadlock ini? Kita tinggal klik release yang ini. Kita tunggu apakah kita berhasil mengatasi deadlock-nya. Nah, bisa dilihat semua telah kembali menjadi hijau. Artinya program kita telah berhasil diproses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.